luar biasa. Pencapaian harusnya gak mudah untuk digapai juga, tapi lagi udah pick drop yang baru kita obrolin muncul ternyata karena apa? Karena udah ada Valentina juga, jadi aman buat upload dropnya sekarang. Ya setidaknya ini pernah menjadi kebutuhan awal juga ya. Clear cepet, rotasi cepet juga. Ya biasanya tak bakal aman apa tidak nih di awal. Hanya tinggal bagaimana nanti mereka tuh counter di awalnya aja dulu. Ya si hero farming kalau ditempelin sama Grok dan Armor, apalagi kalau mereka ngekat barengan gitu berdua di XP lane itu akan sangat-sangat terganggu sekali. Kita pernah melihat ya bagaimana pergerakan antara Roman dan XP bergabung di dalam saat itu di awal lawan itu malas banget loh. Iya, apalagi kita lihat Hayabusa ya, di mana Hayabusa rata-rata start dari Orange. Dari Orange buff. Jadi akan sangat mudah sekali untuk memprediksi gerakan mereka dan walaupun emang ternyata nanti turtle di area purple buff juga kemungkinan kalau menang ini bakal ngangkat malah di top lane. Ya, dan sekarang Barat bersama Idit ternyata yang diamankan untuk berarti Idit yang ada di arah Rome nanti mengisi di sana dengan efisiensi yang juga sama besarnya bahkan single target nih untuk Barat sendiri. Oke. Ada saya Barat jadi hero pejalan kaki lagi loh. Hero pejalan kaki lagi. Dimana sekarang ada aura juga dan efek sisi yang besar banget yang bisa dihasilkan. Ada kilo. Ini sebenarnya kalau mau yang paling aman buat Fnatic Connect ya Kari doang sih. Kari buat kembangin Baratnya juga untuk lebih aman, tapi mereka memilih Harit karena mereka udah karena mereka udah tahu gitu loh kalau mereka udah main Highland ya gameplaynya bakal ke Roger dan Harit. Gak bakal jauh-jauh dari situ. Cukup nyaman berarti dari seorang cewek sendiri untuk mengamankan ke arah Harit sendiri, tapi secara keseluruhan apa yang harus dilakukan oleh kedua tim Rob? Kalau ngomongin soal Rebellion sih kayaknya mereka harus manfaatin early game dari Hayabusa ya. Karena kalau Hayabusanya aja kalah dari segi leveling sampai level itu aja minimal, itu dia bakal susah banget untuk bisa catch up di area turtle-nya. Sementara untuk Fnatic Connect mereka punya agresivitas di early game, mereka punya Roger, punya Harit, jadi maksimalkan lah resource tersebut agar mereka bisa menang di early game. Ya cover se-covernya di Hayabusa di awal. Kalau untuk Rebellion ya. Karena kalau tidak, ini Roger lah di sebelah. Ya, akan jadi cukup berat. Jadi kita bakal melihat untuk game kita pertama kali ini Papulo. Jadi kalau begitu, setelah kita tadi menunggu, lumayan ya teman-teman ya. Jadi yang kita mau tes dulu suaranya nih. Sekali lagi nih untuk teman-teman dari Sonic, are you ready? Oke, begitu Rebels, are you ready? Dan juga untuk semuanya, Berada, Mara, Suraja. Oke, ini dia untuk game pertama kita di hari yang ketiga untuk yang pertama dengan area buff yang sepertinya masih cukup nyaman bagi kedua belah sosok jungler. Aman. Tapi mungkin kayaknya gara-gara ini ya, gara-gara dropnya nggak dot 3 lane, dia tutup 2 lane. Haritnya juga goldnya masih sama-sama aja, jadi akhirnya dropnya harus ke bawah dulu untuk bisa nutup di bagian Haritnya biar nanti Moskownya harus maju nih ke depan. Kan sekedar untuk farming. Dan nanti harus ada pressure ya yang pastinya bisa diberikan di arah gold lane-nya. Tapi sejauh ini memang di area mid yang lebih ke arah cukup padat, Audi dengan Idit yang ada di sisi Rome ini akan mempermudah mereka untuk melakukan rotasi dengan tambahan BB juga pasti karena kita tahu Idit ini juga bisa memberikan beberapa damage tambahan. Bawah juga masih cukup aman juga, mereka bisa melakukan clear terhadap web ini ya. Dengan mungkin hanya sedikit persenggolan saja, persatuan saja cukup dari area. Dari satu kan lagi apa sih berharga dan udah diamankan oleh Shadow dan satu yang terakhir. Hampir aja. Ya, tapi satu buah flicker nih akhirnya harus dikorbankan juga bagi seorang E-boy. Awalnya cukup baik semuanya ya, Pro bagi Rebellion. Ya, jadi pressure dari Rebellion bakal hilang di posisi. Cuma mungkin lagi-lagi karena ada Shadow Kill, Haritnya masih bisa farming, Rogernya juga masih lebih bebas di bagian top lane. Di bagian turtle akan sangat menentukan sekali karena Ryota nggak bisa lagi dia untuk menggunakan Shadow Kill, apalagi berada dengan Retribution Barrel. Jadi kayaknya Ryota harus mencari level 5 terlebih dahulu dan karena dia start dari purple buff, dia lebih aman kayaknya Nevit buat sekarang. Merasa lebih aman karena apa? Karena nanti buat dapetin level yang kelima, dia bakal lebih dekat juga dengan turtle. Ya, apa nih mereka jatuh kalau kayak begini nih kan dengan ada Sans juga yang udah hadir, Audi juga karena sedikit maju sedikit dia tertinggal mereka. Ya, pressure terlebih dahulu ya di area top lane supaya area turtle mungkin akan sedikit bebas untuk mereka meskipun ada beberapa pemain dan Rebellion Esports yang sudah mulai terpantau E-boy ada di area tersebut. Ada apakah ini akan dibuka oleh kedua pemain? Langsung saja maju ke depan. Terlihat ada proses yang dikeluarkan Glacier yang menjadi korban walaupun Audi menjadi satu korban bulan di dalam tubuh dari Rebellion Esports. Dua tukar satu di awal benar-benar level bahkan levelnya pun akhirnya nggak bisa dihalau
ambil dong. Ya, ini kayak bakal disengage aja karena mereka tahu gitu loh. Kalau misalkan Rebellion main Hayabusa jadi nggak perlu buru-buru untuk ngambil seluruhnya. Mereka tinggal manfaatin poin-poin kill. Kalau misalkan emang Fnatic Onyx masih terpicu untuk timpa di area tersebut, nanti Ryota bisa ngebawa 2 makro antara King Area Goten atau mereka ambil purple buff-nya. Dan sebenarnya possible ya untuk bisa melakukan kontes lagi di area tertentu dengan posisi memang dari jungler Fnatic Onyx yang sudah mulai terpantau bersamaan juga dari performa Rebellion Esports, tapi tidak terpantau nih untuk sisi jungler yang berarti battle pertama akan menjadi milik dari Fnatic Onyx. Sulit banget untuk mendekat ya. Walaupun tadi ini overall juga adalah permainan yang emang dimiliki oleh Rebellion. Mereka bisa menang poin kill banget kalau di awal-awal. Tapi setelahnya itu akan menjadi pertanyaan yang tadi udah terlihat. Dari early game-nya nih yang akan menentukan cukup besar nanti nasib mereka di arah late game. Tapi kita bakal melihat ini dia OCM yang baru saja terbuka informasinya. Dan terkebuka ini OCM tabrak. Wajah Saudi akan dikasih selalu terakhirnya. Tidak akan lagi dapat bagus dan ada saat sebagai belakang berjalan langsung bisa melihat siapa yang hadir untuk masuk ke dalam zona pertempuran tersebut. Wow, nice dive ya dari Fnatic Onyx. Tapi lagi-lagi kita udah mulai melihat nih potential dari Fnatic Spawn yang langsung bisa mengusir para pemain dari Fnatic Onyx. Ya, pop damage-nya luar biasa, efek stun juga mengerikan. Ditambah lagi dengan ada Windtalker sebagai bonusnya. Albert dengan ada 1 point kill atau assist sebagai jungler masih aman aja di early game. Tidak terlalu banyak mungkin hal yang bisa diambil dan ditambah lagi dengan Hunter Strike. Karena dari Ryota, tapi Ryota baru dapetin 1 assist ini, dia akan hunting lagi nih untuk mendapatkan item kedua dan item ketiganya. Mungkin akan on the way menuju ke dari Skypiercer, karena kita tahu ya Hayabusa sekarang Skypiercer jadi item yang mahal banget. Ya, ternyata cukup banyak sih memang untuk Ryota sendiri, tapi dari salah satu sepertinya sudah mulai ditempel ya. Dan dikejar habis-habisan untungnya. Detan akan malah membalikan di mana sekarang mereka diberikan lalu bisa dikeluarkan. Ada satu hal dari Kars begitu mahal kelas. Hasil untuk dipikirkan mereka berhasil dapetin trigger ke arah flicker juga untuk seorang Luffy yang membuat base di area top lane sangat sedikit bebas. Tapi apakah dia akan ditukar? Bagaimana top lane dengan posisi dari seorang Kiboy dan juga cewek yang sudah mulai terpantau. Dan di bagian bawah harusnya mendapatkan bantuan ya, karena ya sekarang Matt harus berhadapan dengan 2 orang sekaligus. Tapi sekarang Audi pergerakannya mulai begal kembali dengan begitu banyaknya tadi. Siapa yang bisa memberhentikan dirinya, dan Audi mundur dulu. Tapi udah lumayan padat sih 40 para pemain dan Fnatic Onyx sebenarnya akan sedikit lebih fokus untuk masuk ke arah tentu yang kedua. Kita mulai berapa di point. Flashnya jatuh, mengejar Swallow bersama dengan Kars. Gila dan cepat tampaknya Kiboy berhasil mendapatkan satu ball tersebut, tapi Kiboy masih ingin lebih. Ada satu balik tadi keluarkan bola, maka untuk sekarang Bolden langsung melihat bola. Oke, mereka mundur kembali. Oke, 2 pemain langsung ditangkap di area tersebut. Sekarang perkembangannya langsung menuju ke arah outer turret tapi Lebih masterclass, lihat flash-flashnya benar-benar on point dan Audi kayak Kena lagi di like Ponsia. Langsung saja dikeluarkan, selesai sudah. Lalu sekarang terlihat Albert yang udah menang level cukup nikmat. dan ngomong-ngomong mungkin dia dapat purple buff deh. Ya, Enggak. ini belum terlihat yang bisa dibawa bagaimana dia. Soalnya kalau nggak salah ya itu Ryota sisa orange buff-nya doang dia. wah, Kalau untuk ambil itu benar-benar kayak langsung 2 poin advantage diamankan begitu saja sih. Keuntungan berlipat ganda masih akan ada di tangan dari Fnatic Onyx. ya, cuma masalahnya ini dari Audivia sih. Udah kali ketiga dia harus ke take down dan itu bukan jadi informasi yang bagus buat Rebellion. Tapi tadi ada flicker juga yang terbuka membuat Fnatic Onyx mungkin bisa bermain dengan lebih agresif lagi dengan itemization yang juga sudah mereka miliki. Wah, membuat ada spell time tambahan juga. True damage yang lebih mematikan lagi dan ditambah. Ya, Ryota-nya udah nggak punya purple buff. Jadi dia nggak bisa sama-sama untuk bermain dengan Quad Shadow dan juga Phantom Shuriken yang bisa dibawakan. Apalagi kalau ngomongin Shadow Kill, walaupun udah no energy ya, tapi penuh akan pertimbangan karena cooldown-nya Ramadan Suns keluar flicker ya biar lebih safe dia dan ada Audi CS di sana. Audi masuk lewat tempat yang tidak diduga ya. Masuknya lewat belakang dan Ryota. One Shadow, Phantom Shuriken mundur lagi. Masih cukup aman untuk sejauh ini, tapi dari seorang Matt dia juga udah mulai tahuan ya untuk posisinya. Satu outer turret di bagian belakang lini yang dibutuhkan ini akan ngebuat dari cewek udah mulai bisa join juga ke arah fight. Rebellion kayaknya harus pilih sih farming priority mereka siapa gitu loh, mau Matt atau mau Ryota. Yang penting mereka farmingnya di atas karena turunnya mereka pasti ada turunnya. Dan sekarang Bolden belum sempat dikeluarkan. Apakah dapat berbeda? Wow, kombinasi yang begitu indah. Kuat kali. Wah, itu susah sih untuk bisa dihindarkan juga ya. Tapi sekarang kan Yang lain cewek akan kembali sempat bisa kabur dan selamat.
Zaman Pulse dia Chronodex bisa menjauh dari Dominator. Dan itu waktu yang lumayan lama ya untuk bisa dibuang untuk bisa dapetin karakter Langsung terbang ketika saja dan sama sama apakah mereka mau itu bisa berapa kali ke arah pergerakan yang dimiliki oleh Kiboy, tapi Kiboy masih memiliki kecepatan berbeda. Kiboy pun tidak selamat lagi, namun ini menghantarkan Leon untuk bisa dekat ke arah beberapa player dimiliki oleh Fnatic Onyx. Albotnya masih mencari celah untuk bisa membalaskan keadaan dan gagal sejauh ini. hanya Kiboy saja untuk menjadi korban. Meskipun tadi kita udah ngeliat tensi seperti apa yang ditunjukkan oleh kedua belah tim. Dan memang untuk sejauh ini Fnatic Onyx mereka lebih mengunggul dari segi objektif gokil kan. Masih perbedaan dari Ryota. Dan sekarang terlihat Hellstorm belasnya dikeluarkan kakak. Frostbeast-nya agak sedikit lagi. Gak bisa kabur dari sana sini. Gak bisa gocek tukang gocek sih. Ternyata di sana ya akhirnya harus tumbang juga untuk seorang Ryota sendiri di bagian bawah. Di bagian bawah telah terjadi pertempuran kembali. Audi sendirian. Armada dan Mega beberapa player tapi Alpha masih dalam kode dominan mengeluarkan bola tidak ada lagi satu sekali tidak akan pergi. Masih sempat tapi berbeda dengan Mega yang menjadi korban pada pertempuran tersebut. Hellstorm Blast yang dikeluarkan kembali. Audi tempatnya menjadi korban satu persatu. Rebellion dihancurkan. Lagi kita menjadi masalah kita di game kali ini Aura. Jadi digunakan begitu agresif meskipun mungkin muncul diambil untuk 5 tapi ini bukti dari seorang Smash yang memang gak mau menurunkan tempo pressure mereka. Dan sekarang mereka akan langsung menuju ke arah itu turret di bagian ini. Wah, dihajar lagi Don Suelo digaruk tanpa perlawanan. Ada perbedaan yang sangat jauh untungnya bisa masuk lagi ke dalam satu base yang mereka miliki. Hampir Ryota bisa di take down tapi memang mau gak mau deh untuk mereka Polri juga akan menjadi milik dari Fnatic Onyx. Wah, ini intensitas team fight yang mau diberhentiin sih sama Fnatic Onyx. Mereka udah unggul dari semua map yang mereka kendalikan. Tinggal top lane yang menjadi salah satu lini jauh dari Rebellion. Hanya itu yang bisa dimaksimalkan untuk match sendirian. Karena kalau dibagi sama Ryota, ini gak bakal adil untuk farmnya. Mereka harus benar-benar bagi farming priority mereka. Sementara untuk Moskov, ya emang cuma ini yang bisa dilakuin. Dia berjalan di lane yang jauh, tapi imannya akan terancam karena Kiboy akan menghunting terus pemain-pemain dari Rebellion. Ya, ini karsnya juga masih saset banget kemasannya. Masih cukup ini ya. Dan memang barrier dari seorang Kiboy ini ya juga menjadi masalah beberapa kali untuk Rebellion Esports. Dia bisa keluar dari zona nyaman mereka dan ya, First yang udah gak bisa berbuat banyak untuk beberapa saat ke depan. Mereka harus kasih semua farmnya ke arah man terlebih dahulu. Wah, karsnya dong dikit demi dikit kayak langsung dicicil terus-terusan. Sisa 3 para untung sama. Ya karena ketika angka 10 masih stack, itu Barat sebenarnya gak punya power defense yang kuat. Dan kalau ngomongin soal pick dari Swilo dengan Zaf, karena lulus condition ya, ini Zafnya bakal dimakan terus, Nightmare Explorer bakal jadi join terus gitu loh buat Fnatic Onyx. Dan tapi sudah bisa masuk. Mau tidak mau mengeluarkan flicker ya. Nih, untuk Lord yang sudah berhasil diamankan, Lord pertama kita bagi teman-teman dari Fnatic Onyx dan dengan power pemain seperti ini cukup besar kemungkinan juga bagi mereka bisa memecahkan seluruh passive turret bahkan bisa mendapatkan beberapa base turretnya. Ya, Lord akan bergerak melewat atas, Lord akan bersama lewat satu base dari Final saja. Kode lagi ke arah 2 dan Audi mau tidak mau bisa menghantarkan damage pulau untuk rekan-rekannya. Power defensif yang masih cukup menarik dari Rebellion Esports. Mereka berhasil tip karena Lordnya mereka berhasil juga menutup jalan masuk bagi Fnatic Onyx tapi mereka gagal nih untuk membiarkan Fnatic Onyx dapetin duit yang banyak banget 9.600 perbedaan goldnya. Ya tapi kepercayaan tadi sih yang unik ya menurutku ya. Ketika lu di final stage tuh udah siapin gitu loh di lantainya bahwa memang nanti siapapun yang tergeser dengan langsung dari Arlot ini bakal kena efek frozen. Jadi kayak kombinasinya udah masuk banget ya. Tinggal gimana nanti eksekusi mereka ketika mereka mungkin masuk ke high ground untuk kedua kalinya. Karena mereka satu menit lagi akan ada Lord, itu yang pertama. Yang kedua, mereka lane jauhnya berubah nih ke area bottom lane. Tinggal mereka mainin dari Fnatic Onyx, mau pressure atau inisiasi. Dan sekarang Kiboy-nya akan menabrakkan dirinya ke arah siapa karena ada satu ban. Yang tepat menembak Milton masih berada keluar lagi. Hanya saja satu kelas yang diberikan ke dua kali sah. Kedua kali ini Karsnya sudah tersapu dan keluar di satu perkara mereka miliki dan bisa tinggal player saja dari Rebellion. Benar-benar kita sangat keluar bagi seorang Hardcore berbagi area dalam dan sekarang mereka hanya akan misalkan 3 pemain dari Resident Evil. Di tempat yang lain, Ryota
ketat buat Shadow-nya. Hanya bisa memantau dari kejauhan dan juga sampai sadar jauh untuk bisa mengantarkan keikhlasan yang dimiliki. Ataupun membuat siap mengenai dan dapat beku. Tapi zaman pun sudah menjadi bobot daripada berbeda. Suelo terkena James begitu menyakitkan dan harus muncul terlebih dahulu. Mereka belum menyerah, hanya tinggal menunggu satu wave lanjutan. Ataupun mereka sekarang mundur kembali. Waduh, Destroyer tuh jadi harga yang mahal banget nih. Baru mencapai karena menit yang ke-32 sampai sekarang. Para pemain dari Fnatic Onyx sudah siap untuk menyambut Lord Cerah yang kedua. Wah, ini sambutannya bakal benar-benar mengerikan sih di area jungle. Bahkan Ryota kalau misalkan mau ngebuka map aja sedikit, ini kayaknya bukan sinyal yang bagus buat dia. Karena udah gak ada tempat yang aman lagi untuk farm di bottom lane, bahkan udah ada super minion yang akan berjalan. Lord juga akan marching ke area mid lane, 12.000 gold perbedaan. Ini kalau misalkan Fnatic Onyx mau main tabrak sekalipun, dan blunder, balik-balik masih ada sekitar 8.000 gold yang akan diunggulkan. Jadi masih boleh main tabrak ugal-ugalan nih bro. Perlu perhitungan sih. Gagal-gagal Ya, ya. tapi ready dengan flicker, Kibo juga ready dengan flicker, Sans yang ready dengan flicker, jadi tinggal follow up aja mungkin untuk Sans dan Albert cewek juga. Ya Albert nih kayaknya gol permanennya akan sangat-sangat bombastis sekali ya. Tapi kalau lihat saja, Menesuai juga kembali Hans tersapu dan masih berhasil bergerak tapi berbeda. Ada satu lagi pergerakan lewat cewek dengan Victor ugal-ugalan dan golkan mereka semua komponen dalam satu yang dimiliki oleh Rebel Timon. Satu persatu berhasil dihancurkan dan sekarang adalah lihat dua player saja untuk menggila dari Rebel itu sendiri. Tapi cewek masih saja pergi dan juga pergerakan dari apapun untuknya masih selamat disapu kembali. Match yang terbuka, game yang pertama selesai.